Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah teknik yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah UI design, yaitu typography. Typography adalah seni mengatur huruf dan teks sedemikian rupa sehingga dapat dibaca, jelas, dan menarik secara visual bagi pembaca. Typography melibatkan gaya font, tampilan, dan struktur yang bertujuan untuk memperoleh emosi tertentu dan menyampaikan pesan tertentu. Lalu, kenapa typography penting? Nah, typography tidak hanya sekedar memilih font yang indah saja. Typography yang baik akan membentuk hierarki visual yang kuat dan memberikan keseimbangan grafis ke dalam desain interface. Selain itu, typography yang baik mampu memandu pengguna, mengoptimalkan keterbacaan dan aksesibilitas sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik. Dalam typography, pemilihan jenis font menjadi bagian yang penting juga. Berikut beberapa jenis font yang sering digunakan. Yang pertama, ada yang namanya font serif. Font serif adalah font yang memiliki goresan kecil di setiap ujungnya yang disebut dengan serif. Karena font ini memiliki bentuk yang klasik, font serif adalah pilihan yang tepat untuk digunakan pada proyek yang lebih tradisional. Jenis font ini juga umum kita lihat di media cetak seperti majalah dan surat kabar. Contoh font serif yang dapat kamu gunakan adalah Times New Roman, Garamond, Georgia, dan Palantino. Yang kedua ada yang namanya font sans serif. Berbeda dengan font serif, font sans serif tidak memiliki goresan kecil di ujungnya. Seperti namanya sans serif yang berarti tanpa serif. Font sans serif lebih bersih dan modern dibandingkan font serif. Jenis font ini umum kita lihat di media-media digital karena lebih mudah dibaca, seperti di layar komputer, smartphone, dan tablet. Contoh font sans serif yang dapat kalian gunakan seperti Arial, Helvetica, Futura, dan Calibri. Yang ketiga ada yang namanya font slab serif. Font slab serif memiliki bentuk yang hampir sama dengan font serif, namun memiliki bentuk yang lebih tebal dan terlihat lebih berani dan tegas. Jenis font ini sering digunakan oleh perusahaan elektronik dan produsen mobil untuk mengkomunikasikan rasa kekuatan dan maskulin dalam branding mereka. Contoh font slab serif yang dapat kalian gunakan seperti Rockwell, Detroit, Darius, dan BW Glen Slab. Yang terakhir ada yang namanya script. Font script memiliki bentuk yang menyerupai tulisan tegak bersambung dan menggambarkan sesuatu yang elegan, natural, dan personal. Umumnya font script digunakan pada tulisan yang singkat, bukan tulisan panjang seperti paragraf. Penggunaan font script juga tidak bisa menggunakan huruf kapital semua agar menjaga tulisan dari font script tetap tersambung. Contoh font script yang dapat kalian gunakan adalah Bromelo, Brush Script MT, dan Palace Script MT. Selanjutnya adalah 5 tips yang dapat kalian jadikan referensi dalam membuat typography yang baik untuk UI desain kalian. Yang pertama, tonjolkan teks menggunakan hierarki. Penggunaan hierarki typography yang baik mampu memaksimalkan keterbacaan teks. Selain itu, dengan menggunakan hierarki typography, kalian dapat menyorot bagian-bagian penting berdasarkan prioritas untuk menarik perhatian pembaca. Dalam prakteknya, penggunaan hierarki typography dapat kalian lakukan dengan cara membuat ukuran heading lebih besar dan lebih tebal dibandingkan body text. Nah, dalam menentukan ukuran font yang seimbang antara body text dengan heading, berikut saya akan memberikan tips untuk kalian yang bisa kalian jadikan pertimbangan dan referensi untuk UI desain kalian. Pertama, kalian harus tentukan terlebih dahulu ukuran body text. Untuk menjaga keterbacaan, kita bisa menggunakan minimal 16 pixel. Setelah ukuran body text kita tentukan, selanjutnya kita kalikan ukurannya dengan 1,618.
di mana jika 16 piksel dikali 1,618, hasilnya adalah 25,888. Dan kita bisa bulatkan ke atas menjadi 26. Kemudian, nilai 26 ini kalian bisa jadikan ukuran untuk heading atau subheading yang kalian buat. Yang kedua, kombinasi jenis font atau typeface. Dalam mengkombinasikan jenis font dalam desain UI, kalian bisa menggunakan satu jenis huruf saja, atau maksimal menggunakan 3 jenis huruf jika diperlukan. Penggunaan jenis font yang terlalu banyak akan membuat user tidak nyaman pada saat membaca konten, membuat konten terlihat tidak terstruktur dan tidak profesional. Jika kalian menggunakan lebih dari satu jenis font, kalian harus menemukan pasangan font yang baik dan saling melengkapi serta tentunya tetap mewakili kesan atau brand yang ingin kalian bangun. Yang ketiga, gunakan kontras warna yang pas. Jangan gunakan warna yang serupa antara teks dengan background. Semakin terlihat jelas teks, maka semakin cepat pengguna dapat memahami dan membaca. Sedangkan jika kontras warna yang digunakan buruk, akan membuat mata pengguna tegang dan tidak nyaman melihat konten yang disediakan. Pada dasarnya kalian bisa menggunakan warna terang untuk teks pada background gelap dan warna teks gelap untuk warna background terang. Berikut saya akan merekomendasikan komposisi kontras warna pada sebuah teks yang dapat kalian jadikan referensi. Yang pertama, teks kecil harus memiliki kontras minimal 4,5 berbanding 1 terhadap background-nya. Yang kedua, teks besar ukuran 18 poin ke atas harus memiliki kontras minimal 3 berbanding 1 terhadap background-nya. Untuk mempermudah kalian lagi dalam menentukan kontras warna yang tepat, kalian bisa kunjungi website webim.org, dan jika kalian pengguna Figma untuk membuat UI design, kalian bisa menggunakan plugin kontras untuk membantu kalian dalam menentukan komposisi warna yang pas. Yang keempat, hindari penulisan menggunakan huruf besar semua. Sebenarnya tidak masalah menggunakan kata dengan huruf besar semua. Tetapi ketika tulisan kalian melibatkan pembacaan seperti sebuah deskripsi, maka jangan paksa pengguna kalian untuk membaca semua teks dengan huruf besar. Miles Tinker dalam karyanya yaitu Legibility of Print menyatakan bahwa semua penulisan dalam bentuk huruf besar sangat memperlambat kecepatan pembacaan dibandingkan dengan jenis huruf kecil. Dan yang terakhir, penggunaan white space. White space atau juga disebut dengan negative space merupakan sebuah area kosong antar elemen di dalam sebuah komposisi desain. Para pembaca biasanya tidak menyadari peran besar white space. Namun white space memiliki peranan yang sangat besar di dalam sebuah desain. Jika white space tidak seimbang, maka teks atau konten akan sulit dibaca dan user tidak akan nyaman berlama-lama membaca teks atau konten kita. Oke, untuk penyampaian materi tipografi di video kali ini sudah berakhir. Jika kalian memiliki referensi lain mengenai tipografi, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Kemudian, jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan subscribe channel ini agar tidak tertinggal informasi dan tutorial menarik lainnya. Share juga ke teman kalian agar teman kalian juga memiliki referensi yang sama dengan kalian. Oke, mungkin sekian video kali ini dan terima kasih.